Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam perkuliahan inovasi. Jadi pada materi hari ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, ya, tentang metode-metode inovatif dan kreatif. Ya, saya akan bagikan share screen ya. Oke ya, metode-metode inovatif dan kreatif adalah hal yang penting yang perlu kita ketahui. Kalau kita ingin membuat suatu hal yang kreatif dan inovatif, tentu kita perlu tahu bagaimana caranya. Ya. Oke. Jadi ada beberapa metode untuk membuat sesuatu itu menjadi inovatif dan kreatif. Yang pertama adalah metode evolusi. Ya seperti katanya ya, dari arti dari evolusi ya, yang membuat suatu perubahan secara perlahan, maka metode ini juga digunakan di dalam proses kreatif dan inovatif. Jadi evolusi adalah metode perbaikan dengan cara peningkatan secara gradual. Ide baru dibangkitkan dari ide sebelumnya, jadi dia akan berlanjut terus-menerus, jadi seperti tumbuh, ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, ya. Karena metode evolusi itu membangkitkan ide secara bertahap, ya. Kemudian solusi baru dibuat berdasarkan solusi sebelumnya, ditambah lagi, diperbaiki, dan seterusnya. Jadi walaupun dia prosesnya lambat, tapi perbaikannya nampak, ya. Semakin hari semakin lebih baik, ya. Dan ini sistem ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar karena mereka sudah memiliki basic yang kuat. Jadi tinggal mengembangkan model, lalu mungkin hanya bentuk saja yang diubah, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah mobil, ya, pesawat terbang, kereta api, komputer, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat perkembangan mobil, ya, dari tahun 70-an sampai sekarang, ya, mobil sedan tuh bentuknya hampir mirip, tapi banyak sekali hasil yang sebenarnya berbeda dibanding sebelum-sebelumnya, ya, walaupun bentuknya mirip. Contoh ya dalam perkembangan sepeda, ya. Jadi ternyata perkembangan sepeda itu sudah ada sejak tahun 1817 hingga sekarang yang kita pakai tetap sepeda itu masih menggunakan roda dua, masih menggunakan rantai, ya, ada sadelnya, ya, ada engkolnya, ya, ada rem dan sebagainya. Ternyata prosesnya ya sangat pelan sekali, ya, perkembangan sepeda. Kita melihat misalkan di tahun 1817 di mana saat itu belum ditemukan rantai, ya, sepeda itu masih didorong dengan kaki, ya. Kita menaik sepeda lalu kakinya mendorong. Kemudian tahun 1865 ini sudah ada peningkatan di mana sudah ada sadel, ya, untuk berputar, ya. Tapi saat itu mungkin ada masalah, ya, terhadap bentuknya karena mungkin kurang ekonomis, ya, sehingga diubah, ya, tahun 1870, ya, dengan perubahan yaitu dia lebih pendek, ya. Ini untuk mengurangi dampak jatuh ketika pakai roda yang besar-besar 2 buah, ya. Kemudian tahun 1890 itu udah mulai menggunakan rantai, ya, tapi masih bannya itu masih ban keras. Kemudian 1898 baru mendekati seperti sepeda yang ada sekarang, yaitu pakai rantai, pakai ban, ya, ada anginnya.
kemudian ada rem, ya, dan sebagainya. Jadi prosesnya kita lihat sangat lambat sekali ya, beda dengan produk-produk lain ya, seperti handphone yang begitu cepatnya ya. Jadi ini karena suatu proses evolusi ya. Lalu kendaraan, ya kendaraan memang perubahannya sangat lambat ya. Artinya bentuknya ya dari dulu sampai sekarang ya sedan itu seperti itu. Tapi ya kita melihat sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ya seperti misalkan kalau dulu mobil itu bannya itu gede ya seperti ban sepeda, kemudian berubah ya menjadi ban mobil sekarang. Kemudian kalau dulu menggunakan bahan bakar bensin, sekarang menggunakan listrik. Jadi perubahan ada terus ya, selalu dikembangkan, makin lama makin baik ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan mobil ya, zaman dulu bagaimana orang menggunakan transportasi ini ya. Misalkan ribuan tahun ya before century ya, yaitu ketika belum muncul peradaban ya menulis ya, orang menggunakan kendaraan seperti menggunakan hewan ya, jadi menggunakan kuda atau keledai ya. Kemudian ada juga orang mulai menggunakan roda-roda bulat untuk mengangkut benda-benda yang berat. Kemudian bola-bola bulat ini dikembangkan terus sampai seperti kuda roda pedati ya. Kemudian dikembangkan terus tahun 1769 ya dengan roda pedati, tapi penggeraknya sudah pakai uap ya. Kemudian tahun 1885 oleh Karl Benz ya, dia mulai membuat prototipe dari mobil ya yang digerakkan dengan tenaga bahan bakar ya. Nah, sehingga jadi seperti sekarang. Begitu juga televisi ya, televisi kalau kita lihat sejak tahun awal ya, sebelum tahun 70-an televisi itu masih televisi tabung ya, tidak berwarna, hitam putih, kemudian tahun 70-an sudah mulai hitam putih, kemudian tahun 80-an sudah mulai pakai LCD ya, plat datar, kemudian mulai meningkat ya pakai OLED ya, hingga sekarang sudah muncul smart TV ya, yang bisa terkoneksi dengan internet dan juga bisa melengkung layarnya. Jadi evolusi ini terus terjadi ya. Jadi ya ini kita lihat bagaimana perkembangan televisi dari mulai televisi awal yang pakai tabung ya, kemudian dengan menggunakan LED ya hingga sekarang. Kemudian komputer juga, komputer awal-awal itu sangat besar sekali karena menggunakan radio tabung. Ya, mungkin kalau komputer yang ada sekarang ini dibuat pada zaman dulu itu memerlukan ruangan yang sangat besar sekali ya, dan listrik yang sangat banyak sekali. Tapi dengan teknologi kita bisa membuat komputer itu menjadi sangat kecil seperti sekarang ya. Jadi ini generasi yang sekarang kita bisa lihat komputer sudah sangat tipis sekali ya, sudah pakai touchscreen ya. Jadi lebih praktis ya dibanding generasi-generasi awal. Jadi dengan metode yang ada, dengan evolusi, walaupun lambat, tetapi ada sesuatu yang terus berkembang dan melakukan perbaikan. Ya. Jadi berdasarkan filosofis dari orang-orang kreatif bahwa there is no such thing as an insignificant improvement. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa peningkatannya sangat signifikan ya. Jadi dia harus ada upaya perkembangan terus-menerus ya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang sangat
signifikan sangat berubah, itu perlu waktu dan juga perlu effort yang sangat besar sekali. Jadi metode evolusi mengingatkan pada prinsip berpikir kritis. Jadi kita perlu berpikir kritis untuk mereview terus apa yang ada sekarang, kemudian kita coba pecahkan masalahnya, ya, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang baru. Kemudian di dunia pendidikan, ya, contoh-contoh inovasi, ya, misalkan cara belajar siswa aktif, ya. Kalau dulu mungkin belajar hanya satu arah, guru mengajar seperti ceramah, kemudian diubah menjadi cara belajar siswa aktif, yaitu guru dan murid itu berdiskusi, ya. Lalu adanya guru pamong, ya, yang membantu anak-anak untuk belajar, ya. Kemudian adanya pengajaran jarak jauh sekarang, ya. Kemudian juga metode yang sekarang yang sedang sering, ya, digunakan adalah metode online. Ya. Ada lagi metode merdeka belajar. Jadi terus berkembang, ya, dalam dunia pendidikan. Oke, metode kedua dalam berinovasi dan berkreatif adalah metode sintesis. Jadi sintesis ini adalah dua metode atau lebih yang digabungkan dalam suatu ide. Jadi dua hal yang berbeda kemudian digabung di satu. Misalkan ide sebuah radio dengan ide mesin telek, ya, teks, ya, teleteks. Ini menghasilkan yang disebut dengan radio teks, ya, radio pager dulu, zaman dulu, ya. Saya masih mengalami itu adanya radio pager. Sekarang sudah tidak ada, ya, sudah diganti dengan WhatsApp dan SMS. Kemudian menggabungkan antara telepon dengan komputer. Hasilnya adalah smartphone dan PDE, ya. Kemudian menggabungkan ide perdagangan dan internet memberikan ide baru, yaitu hasilnya adalah e-business, ya, e-commerce, e-banking, e-payment, dan sebagainya. Ini adalah dua hal yang berbeda, kemudian digabungkan. Lalu metode berikutnya adalah revolusi, ya. Jadi revolusi ini sesuatu yang sangat cepat sekali, ya. Kalau evolusi tadi sesuatu yang lambat sekali, revolusi adalah sesuatu yang sangat cepat perubahannya. Kadang-kadang ide yang dihasilkan sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dan ini memang berdasarkan sains, ya, ilmu pengetahuan. Jadi penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan itu dia bisa merubah dari sebelumnya. Nah, misalkan device semikonduktor transistor, ya, ternyata berbeda jauh dengan sebelumnya menggunakan tabung hampa. Jadi mengapa sekarang komputer bisa kecil sekali dibanding komputer zaman dulu? Ya, karena komputer sekarang menggunakan semikonduktor. Kemudian penemuan LCD, ya, layar datar, ya, dengan bahan kristal cair, menggantikan layar tabung hampa sehingga mengubah tampilan dan dimensi pesawat TV itu menjadi lebih ringkas dan sumber dayanya juga lebih kecil. Kemudian metode yang keempat yaitu mengubah arah. Nah, dalam mengubah arah ini perlu suatu keberanian, ya. Jadi terobosan kreatif terjadi saat perhatian dialihkan dari sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Disebut juga keinsiapan kreatif. Jika sebuah solusi gagal untuk bekerja, alihkan ke kemungkinan solusi lainnya. Jadi disinilah prinsip menyelesaikan masalah atau problem solving secara nyata bisa terjadi. Karena tujuan dari metode ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk mengimplementasikan penyelesaian tertentu. Jadi terkadang kita ada suatu penemuan yang tidak diduga bisa digunakan untuk hal yang lain, ya. Jadi kita mengalihkan, ya, penemuan ataupun solusi yang kita buat untuk hal yang lain, ya. Misalkan seorang staf peneliti 3M, ya, membuat formula lem yang gagal. Jadi dia membuat formula lem, seharusnya lem itu kuat, ya kan, ya. Ternyata lemnya tidak kuat, ya.
Jadi walaupun bisa menempel kertas, tapi sangat mudah dilepas kembali. Tapi kemudian ya dari penemuan ini bisa menjadi satu produk yang lain yang disebut dengan non permanent glue, ya, alias paste it, ya. Jadi seperti kita kertas kecil ya yang ditempel, kemudian ini tidak menimbulkan bekas, tapi dia bisa menempel ya. Ini adalah penemuan karena mengubah arah ya. Nah, itu tadi beberapa metode yang penting yang bisa kita gunakan di dalam inovasi dan kreativitas. Tetapi ya kita terkadang memiliki hal-hal sifat atau karakter yang bisa menghalangi kita dari kreativitas. Apa saja itu? Ya, yang pertama, kita tidak tertarik dengan masalah atau menjauhi masalah atau sudah gugup dengan masalah. Jadi, aduh, ada masalah. Jadi kadang-kadang orang seperti ini melihat suatu masalah yang muncul itu menjadi lebih besar dari masalah itu sendiri. Dan di sini dia akan mendefinisikan masalah dengan hal yang berbeda ya. Misalkan dia melihat masalah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan, atau dengan apa yang dia miliki. Jadi kita sudah bekerja, sudah tenang-tenang, tiba-tiba disuruh hal yang baru. Nah, kita kan kadang-kadang ada orang yang tidak mau terima dia. Ya. Kemudian ada sesuatu yang lebih baik dibanding keadaan yang ada saat ini. Jadi kita diminta untuk merubah sesuatu yang baru dengan perkembangan teknologi baru ya dengan saat ini, di mana kita harus belajar lagi ya, harus berusaha lagi, kerja keras lagi, dan itu tidak semua orang mau menerima. Jadi padahal ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk melakukan suatu perubahan dan melakukan inovasi ya. Jadi masalah itu yang kita hadapi itu harus kita jadikan suatu kesempatan ya. A problem is an opportunity. Jadi jangan menghindari masalah. Ya. Orang yang berhasil atau orang yang sukses seringkali merupakan orang yang dapat menemukan masalah. Yang menjadikan masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi kita jangan khawatir. Apabila kita melihat suatu masalah, jangan dihindari ya. Kita jadikan itu sebagai suatu kesempatan untuk maju. Yang kedua, sikap negatif yang perlu kita hindari, di mana sikap ini menghalangi dari kreativitas dan inovasi, adalah skeptis, yaitu sikap menyerah sebelum berperang. Karena menempatkan masalah pada tempat yang muskil. Seakan-akan masalah adalah sebuah momok dan kekuatan yang tak tertandingi. Karena sebenarnya banyak masalah yang muskil berhasil diatasi dengan baik. Ya, contoh nyata ya. Dulu ada orang melihat terbang ke angkasa itu sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Nah, tetapi bagi orang yang kreatif, ya, itu menjadi suatu tantangan bagi dia. Tidak ada yang namanya mustahil. Bisa kalau dikerjakan. Akhirnya manusia berhasil ya dikirim untuk mendarat ke bulan ya. Tak lama lagi manusia akan berangkat ya. Sudah direncanakan untuk berpergian ke Mars. Kemudian zaman dulu orang membuat komputer itu dalam ukuran yang sangat besar ya, satu gedung malahan ya, saking besarnya mereka tidak terpikir bahwa suatu saat komputer itu jadi sangat kecil sekali atau suatu prosesor itu menjadi suatu yang ukurannya 1 inci persegi dengan jumlah transistor 40 juta transistor. Nah, zaman dulu belum ada, tapi kalau itu
eh, terdapat ya pada kita, kita tidak boleh skeptis. Kita harus berpikir ini bisa dikerjakan. Ya. Yang ketiga, kalau misalkan menganggap kita tidak mampu, ya, dengan mengatakan saya bukan ahlinya. Jadi kita sudah merasa minder dulu terhadap suatu masalah, atau ketika kita ditawari untuk membantu memecahkan masalah, kita sudah minder duluan. Jadi banyak orang berpikir, ya, masalah itu bisa diselesaikan oleh para ahli. Tapi jelas bukan saya, karena saya tidak cukup mampu, bukan insinyur atau tidak berpendidikan untuk itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikiran seperti itu. Tapi ada orang yang mengatakan, saya bisa belajar, saya bisa memecahkan masalah itu asal saya diberi waktu untuk belajar. Nah, inilah yang diperlukan. Jadi banyak CEO kalau Anda lihat. CEO itu begitu dia pertama CEO di bank, kemudian diminta menjadi CEO di industri, lalu pindah lagi di CEO di perkapalan dan sebagainya. Kenapa mereka bisa? Karena sikap dari CEO tersebut adalah menganggap segala sesuatu itu kalau diberi kesempatan dia bisa belajar dan dia bisa maju, ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat skeptis sehingga kita menghalangi kreativitas. Jadi kita bisa lihat contoh-contohnya, misalkan siapa yang menemukan pesawat terbang? Apakah ahli penerbangan? Bukan. Ternyata yang menemukan pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Mereka bukanlah seorang insinyur, ya. Mereka hanya mekanik sepeda, ya. Mekanik sepeda, tapi dia berusaha keras. Dia pelajari betul sehingga bisa menggerakkan baling-baling pesawat. Kemudian siapa penemu ballpoint? Ya, ternyata yang menemukan ballpoint adalah Ladislao Biru, seorang pengecek hasil cetakan. Kemudian rancangan-rancangan kapal selam banyak dibuat oleh seorang peneliti Inggris, G.W. Garrett, dan seorang kepala sekolah bangsa Irlandia, John Holland, bukan seorang insinyur perkapalan, ya. Kemudian pemadam api ditemukan oleh Kapten Tentara George Mansby, ya. Dan lain-lain, masih banyak lagi, ya, hal-hal contoh di mana penemuan itu muncul bukan oleh orang ahlinya, tapi oleh orang yang bekerja keras, yang sungguh-sungguh. Kemudian contoh yang lain, ya, kita bisa lihat, ya, kebanyakan inovasi di dunia industri ternyata datang dari individu-individu, bukan dari grup riset. Jadi individu-individu yang bekerja keras, yang punya motivasi tinggi, dia bisa menemukan hal-hal yang baru, ya. Kemudian pikiran sehat, ya, dengan niat baik, positif, dan kemampuan inovasi sangat berguna dalam setiap penyelesaian masalah. Kemudian fakta ketiga, ya, motivasi atau sebuah kemampuan untuk berusaha seringkali lebih penting dibanding peralatan laboratorium yang lengkap. Jadi kadang-kadang dengan peralatan yang sederhana, seseorang bisa menemukan hal-hal yang canggih, yang lebih hebat dibanding dengan peralatan laboratorium yang lengkap. Nah, sikap negatif lain yang nomor 4 dalam menghalangi kreativitas adalah, kalau tadi saya bukan ahlinya, kalau nomor 4 ini saya tidak kreatif. Jadi merasa diri kita bukan hal yang kreatif, ya. Jadi ini siapa yang bilang bahwa kita tidak kreatif? Kadang-kadang kita merasa minder, ide kita terlalu rendah, ya. Padahal kreativitas ini dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang berbakat untuk menjadi kreatif. Lihat kanak-kanak, mereka selalu bermain dengan daya imajinasi mereka. Jadi dari kanak-kanak sudah kelihatan bahwa mereka itu memiliki daya kreatif. Jadi ada hal yang bisa membuat kreativitas ini menurun, ya, atau talensi itu
tidak berkembang. Itu karena lingkungan dan pendidikan. Jadi kalau misalkan di pendidikan tidak menumbuhkan ya sikap-sikap kreatif ya dia akan tertimbun, tapi bisa dibangkitkan lagi ya. Kalau kita bisa melepaskan diri dari lingkungan, dari hal-hal yang membunuh kreativitas, kita bisa menjadi orang yang kreatif. Ya. Kemudian sikap negatif lain yang sering muncul ya, yang tanpa kita sadari adalah tentang sikap menyepelekan suatu ide ya, seperti itu kekanak-kanakan. Ya seringkali untuk tampak dewasa dan sophisticated ya, kita mentertawakan kreativitas orang lain ya, seperti sikap bermain orang lain ya, dilakukan di usia muda kita dahulu ya, dengan menganggap hal itu adalah kekanak-kanakan. Padahal kreativitas anak-anak itu lebih bisa mengatasi masalah yang ada. Contoh ya, ide sepeda roda 3. Untuk kanak-kanak sekarang digunakan untuk kendaraan motor pantai yang sangat ampuh melawan redaman pasir ya. Kemudian ide dat bayi menginspirasi penggunaan sedotan limun ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi hal-hal yang kanak-kanak itu sebenarnya bisa dipakai. Jadi kita bisa lihat saja apa yang bisa kita kembangkan dari metode-metode yang dianggap orang kekanak-kanakan. Kemudian sikap negatif yang menghalang kreativitas adalah takut digunjing orang lain. Yaitu ada tekanan sosial yang kuat untuk selalu berbuat yang umum dan tidak melakukan di luar kelaziman. Sehingga kita takut untuk berbuat kreatif. Beberapa contoh. Misalkan saya luka kena pisau dan kebetulan tidak ada obat. Pakai ludah saya saja. Ini adalah salah satu contoh ya, karena ludah kita juga mengandung zat-zat yang bisa membuat beku ya, darah yang kena luka ya. Tapi orang yang biasa tidak berpikir ke sana, dia mengatakan jijik Kemudian orang biasa tidak hujan kok berpayung, tapi yang si kreatif dia ya kalau dia punya payung dia bawa payung, walaupun dikatakan orang kamu kok nggak hujan kok pakai payung ya, tapi dia pakai payung karena matahari sangat panas ya, atau disebut malu kayak perempuan saja, padahal ini tidak ada hubungan ya antara membawa payung dengan perempuan ataupun tidak hujan. Yang penting kita terlindungi ya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat umum ya, kadang-kadang kita akan terjebak kepada sesuatu yang tidak kreatif. Jadi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan umum ya, tidak melanggar tata tertib, jadi kita lakukan saja, bersikaplah santai dan teruskan saja ide kreativitas ya sebagaimana mestinya. Terkadang ya masyarakat kita itu bertindak tidak adil ya, dengan memberikan hukuman yang mengerikan jika kita telah divonis mengganggu kepentingan umum. Jadi ya kadang-kadang kecaman dari masyarakat yang membuat stres ya, yang menghambat kreativitas itu. Contoh ya, Galileo Galilei ya, itu yang menemukan bahwa pusat dunia adalah matahari dan bumi itu mengelilingi matahari. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat dari gereja saat itu yang mengatakan bumi adalah pusat dari tata surya. Jadi matahari mengelilingi bumi. Nah, karena dia memiliki pendapat yang berbeda, ya, karena dia lakukan penelitiannya dengan teropong, dan ini berbeda dengan pendapat gereja dan masyarakat saat itu, sehingga dia dihukum. Ya. Kemudian jadi kalau ide baru seringkali terasa asing dan biasanya ditertawakan, ya.
dan bahkan diejek. Jadi sesuatu kadang-kadang yang baru, hal-hal yang aneh ditertawakan, tapi kalau kita coba siapa tahu itu berhasil ya. Dan ini kita jadikan sebagai salah satu risiko bersikap kreatif. Kemudian ini adalah beberapa contoh temuan kreatif yang tadi yang dianggap orang itu kekanak-kanakan, dianggap orang itu tidak begitu bermanfaat gitu ya. Misalkan getah pohon pisang bisa digunakan sebagai obat luka yang sangat manjur. Nah, ini tidak terpikir oleh orang lain ya. Kemudian air kelapa bisa dijadikan untuk membersihkan botol kaca. Kemudian tembakau bisa digunakan untuk membersihkan kaca mobil sehingga waktu turun hujan air bisa lancar mengalir. Oh ya, ini ya. Kalau kita ada mobil, kadang-kadang ada air hujan itu nempel air hujan itu sehingga kacanya tidak bisa kelihatan. Itu bisa dipakai kan tembakau ya. Kemudian tanaman lavender bisa digunakan untuk mengusir nyamuk. Ya ini sudah banyak ya. Tapi kalau Anda punya ide seperti ini contohnya, ini juga sangat berguna ya. Kemudian magnet yang kuat bisa digunakan untuk menghemat BBM dengan cara menempatkannya di saluran masuk karburator. Nah, ini ya salah satu temuan kreatif ya, tapi saya belum pernah mencobanya ya. Karena mungkin akan mengganggu garansi dari kendaraan tersebut ya. Kemudian busi bekas bisa dimodifikasi menjadi komponen pompa darurat untuk sepeda motor ya. Sisa sabun mandi yang tinggal sepotong kecil jangan dibuang, tapi tekankan saja pada sabun baru, maka Anda bisa lebih menghemat. Jadi dia bisa menggabung ya, sabun lama dengan sabun baru, itu sabun batangan ya. Zaman sekarang orang banyak menggunakan sabun cair. Kemudian sampah nabati. Dari dapur jangan dibuang, tapi bisa ditanam dalam tanah untuk dibuat pupuk. Ya, ini benar ini ya. Jadi kita bisa mengurangi pembuangan sampah ya, kita bisa mengurangi polusi lingkungan dengan cara kita manfaatkan sampah yang ada ya, yang disebut dengan recycle. Kemudian sikap negatif yang lain ya yang menghalangi kreativitas adalah merasa saya mungkin gagal ya. Ini kita pernah mungkin ya sudah berkali-kali ternyata masih gagal. Tapi kita bisa melihat ya orang lain ternyata ada yang seperti ini tapi dia terus berusaha, terus berjuang hingga berhasil. Salah satunya adalah Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison ini dia mencari bahan filamen lampu pijar yang baik. Dia sudah mencoba berbagai macam cara ya dengan 1000 macam bahan yang dicobanya ya ternyata akhirnya berhasil ya. Ketika tanya orang apakah Anda frustasi ya untuk membuat 1000 kali percobaan, 1000 kali bolam lampu, katanya tidak. Saya memperoleh banyak pengetahuan. Sekarang saya jadi tahu 1000 bahan yang tidak dapat digunakan. Nah, itu salah satu cara orang yang positif ya dalam berpikir kreatif. Jadi ketakutan akan gagal adalah penghambat utama dalam kreativitas dan problem solving. Obatnya hanya satu, ubah sikap dan pendapat tentang kegagalan. Gagal setelah mencoba jauh lebih baik dibanding tak pernah gagal. Karena tak pernah mencoba, jadi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu apa masalahnya sehingga gagal. Jadi setiap kegagalan itu ada hikmah atau pengetahuan yang bisa kita petik. Nah, tadi adalah sikap-sikap negatif ya. Sekarang adalah mitos. Mitos yang bisa membangun kita dalam meningkatkan semangat kita untuk berpikir kreatif dan problem solving ya. Yang pertama adalah setiap masalah hanya punya satu solusi. Nah, jadi ini kita harus punya pemikiran bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.
Ini salah satu juga. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, minimal satu. Ya, minimal satu pasti ada solusinya. Ya, tidak ada suatu masalah kita tidak bisa nih menyelesaikan. Tidak ada solusi ya. Jangan begitu ya. Jadi tujuan dari problem solving adalah menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan masalah dapat diselesaikan dalam banyak cara. Jika Anda menemukan sebuah penyelesaian yang baik, maka Anda telah menemukan sebuah solusi yang baik. Tetapi mungkin saja ada solusi-solusi baik yang lain yang ditemukan oleh orang lain. Itu tidak berarti bahwa solusi Anda salah. Jadi kita keluarkan saja solusi, ya. Siapa tahu solusi kita lebih baik dari orang lain, ya. Kalau ada orang lain yang punya solusi, ya itu tidak ada masalah. Ya, tidak berarti bahwa solusi Anda salah. Tapi yang paling penting Anda sudah mengemukakan ya suatu solusi. Kemudian yang kedua, jawaban atau solusi atau metode yang terbaik telah didapat. Jadi tidak ada lagi yang lain. Padahal ya kalau kita berhasil menemukan satu jawaban, mungkin ada lagi yang lebih baik ya. Jadi di atas langit masih ada langit ya. Apa solusi bagi transportasi manusia? Yaitu sapi, kuda, gerobak, kereta, macam-macam ya. Apakah itu semua yang terbaik? Ya, bagaimana dengan kereta tabung, hovercraft, ya, kereta peluru? Pasti ada lagi yang lebih baik. Kemudian, apakah program pengolah kata di komputer dengan pencetak adalah penemuan yang paling baik? Bagaimana dengan voice recognition input, yaitu dia menginput berdasarkan suara kita, langsung terketik ya di komputer atau di handphone, atau lagi menggunakan pikiran ya, talk wave input, di mana orang tidak perlu mengetik lagi, jadi makin lama makin baik ya. Jadi kita menganggap sesuatu itu terbaik, tapi ada yang lebih baik ya. Kemudian solusi ya. Seseorang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir ada solusi, ada cara lain ya. Sekarang mungkin masih belum sempurna, masih bisa diperbaiki, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, itu adalah cara berpikir kreatif ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghasilkan solusi yang kreatif tentu mahal, tentu rumit, tentu kompleks. Padahal belum tentu ya. Jadi padahal hanya dengan masalah yang memerlukan penanganan yang rumit, kompleks, dan perlu teknologi itu tidak semua ya. Kebanyakan masalah itu bisa diselesaikan dengan teknologi yang sederhana. Bahkan apabila suatu itu harus dikerjakan dengan proses yang sulit dan rumit, maka biasanya cenderung salah. Contohnya ya, kita tidak punya antena wifi ya. Kita bisa membuat pakai wajan ya. Dengan wajan itu kita bisa menangkap sinyal wifi ya dengan dari jarak jauh ya. Jadi ini contoh ya, tidak harus sesuatu itu dengan teknologi canggih. Kemudian tidak ada ide ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak punya ide, itu suatu hal yang bahaya. Ya, pasif, apatis, pesimis adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreativitas. Kita harus belajar banyak tentang optimisme, semangat memperbaiki, dan teknik-teknik membangkitkan ide. Inilah gunanya kita belajar inovasi. Jadi, bagaimana ya? Sikap negatif semacam ini apabila terlanjur melekat dalam diri, harus dianggap sebagai masalah. Harus dicari solusinya. Nah, mulailah dengan prinsip-prinsip problem solving yang benar. Definisikan dengan tepat masalah-masalah itu dan mencoba mencari alternatif solusinya. Mulailah dengan sebuah daftar penyebab sikap negatif itu, kemudian jika sulit bertanyalah pada buku, pakar, internet ya. Dari daftar itulah kelak ada alternatif solusi yang akan terbangun. Jadi kita perlu membangun percaya diri ya.
Kalaupun tidak ada ide, coba kita baca lagi, ya, cari di internet, cari yang mirip-mirip. Ya, siapa tahu kita bisa memecahkan masalah. Jangan kita jadi pesimis, ya, diam, tidak ada ide. Nah, itu suatu hal yang sangat salah, ya. Kita perlu untuk melakukan terobosan. Kita coba cari, ya, kita harus cari solusinya. Kalau misalkan kita sudah menganggap diri kita ini terbatas, ya, sudah tidak ada ide, itu adalah suatu masalah yang besar yang harus diperbaiki. Nah, kemudian sebagai suatu kesimpulan, ya, metode berpikir, ya, inovatif kreatif ada 4 macam metodenya, yaitu evolusi, sintesis, ya, revolusi, dan mengubah arah yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Kemudian sikap-sikap negatif, mitos-mitos negatif itu dapat mungkin kita hilangkan karena ini untuk meningkatkan, ya, motivasi kita dalam berpikir kreatif, ya. Kita ingat cerita bagaimana Thomas Alva Edison, ya, yang melakukan percobaan berkali-kali, ribuan kali, sehingga dia bisa mendapatkan bohlam lampu. Dan dengan penemuan bohlam lampu tersebut berguna sekali bagi seluruh umat manusia. Oke, jadi bahan dari saya, ya, untuk perkuliahan hari ini, ya, tentang metode-metode berpikir kreatif dan sikap-sikap negatif yang harus kita hindari dalam berpikir kreatif dan inovatif, ya, saya rasa sudah cukup, ya, sudah selesai. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.